Upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap program pembangunan di daerah, termasuk di Kabupaten Pesisir Barat. Perencanaan pembangunan yang telah disusun pada tahun 2024 dipastikan tidak dapat direalisasikan pada tahun 2025 akibat terbatasnya alokasi anggaran. Seperti masyarakat di Kecamatan Bengkunat, Darmansyah yang mengeluh karena akses jalan di lingkungan tempat tinggalnya rusak parah seperti kubangan sawah. Dirinya dan masyarakat berharap agar pemerintah bisa memperbaiki jalan rusak tersebut. Akibatnya, kini sejumlah proyek strategis yang sebelumnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kini harus tertunda. Kami sudah capek, Pak, dengan adanya jalan jelek ini. Ya, kami betul-betul sudah capek mengharapkan benar. Ini sudah tidak selayaknya jalan ini, Pak. Ini sudah seperti kolam ikan. Nah betul Pak, ini ikannya Pak. Aduh. Ini tadi pada ngapain Pak? Cari ikan, Cari ikan tadi, Pak. sambil sama nanam padi, Dari ikan, tanam padi. jala. Soalnya lahan kami sudah tertanam semua, sudah hijau. Nah, terpaksa kami nanam di kayak konon katanya ini jalan. Sebenarnya ini nggak pantas buat jalan ini. Ini jalan hewan. Kalau kayak gini, kita udah berapa tahun kita merdeka. Tolong diperhatikan rakyat ini, Pak. Jangan kayak gini terus. Kenapa kok kita masyarakat sampai melakukan aksi seperti ini Pak? Loh, kami sudah kesal, Pak, tidak diperhatikan. Dengan janji-janjinya, setiap ada mau pemilihan, kami dicari. Setelah duduk di kursi, mana? Tolong dong pikirin, Pak, ini pikirin. Tidur. Jangan tidur aja. Seberapa penting jalan ini untuk masyarakat? Oh, sangat penting, Sangat Pak. penting, Pak. Amat Setiap sangat hari. penting. Karena di sini jalan kaki. hanya jalan satu-satunya. Ini jalan lintas Weharu, Pak. Ya, jadi warga masyarakat ini untuk ke pasar itu ya lewat sini. Nggak ada jalan lain. Sekolah juga Pak. Sekolah juga lewat sini. Termasuk mengangkut hasil panen. Termasuk hasil bumi kami di sini lewat sini, Pak. Kami petani kewalahan, Pak. Terpaksa harganya turun karena tol diesel nggak bisa masuk di sini, Pak. Terpaksa harus ngelansir 2-3 rit. Pemerintah daerah menyampaikan bahwa satu-satunya sumber dana yang saat ini bisa diandalkan hanyalah dana bagi hasil DBH sebesar 1,5 miliar rupiah. Selain itu, terdapat dana untuk program sanitasi dan air bersih yang nilainya mencapai 4 miliar rupiah. Namun, dana tersebut masih menunggu instruksi dan keputusan resmi dari Menteri Keuangan, sehingga belum bisa dipastikan kapan dapat dicairkan dan dimanfaatkan. Menurut Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat Muri, Menako mengatakan perencanaan yang sudah kita susun sejak 2024 tidak bisa dilaksanakan di tahun 2025 karena keterbatasan anggaran. Kami berharap agar dana dari pusat, khususnya untuk sanitasi dan air bersih, segera bisa direalisasikan karena sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan kondisi ini, masyarakat Kabupaten Pesisir Barat hanya bisa berharap agar pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret guna mempercepat penyaluran dana serta memperhatikan kembali kebutuhan pembangunan di daerah-daerah terpencil dan perbatasan. Pemerintah daerah juga mengimbau agar masyarakat tetap bersabar dan ikut menjaga stabilitas sosial sambil menanti kejelasan dari pemerintah pusat mengenai alokasi anggaran ke depan. Bagus tak? Paling usia dibahas ya. Iya. Dengan adanya efisiensi seperti apa nih Pak? Tentu ini tidak bisa secara sektoral ya. Tentu banyak sektor-sektor lain yang terdampak, tapi kita hanya sifatnya dari yang sudah kita programkan di secara infrastruktur di Dinas PU, yaitu tidak tersedianya pengalokasian anggaran, bukan hanya biaya, itu pengalokasian anggaran ini disorot dari Kementerian terkait dengan kategorinya konektivitas, termasuk di sana rehab dan pemeliharaan, bahkan sampai ke situ pemeliharaan. Mungkin teman-teman juga ngerasa ke jaringan jalan nasional aja kita udah konsultasi tuh tentang
udah berbulan-bulan ya, dari sebelum bulan puasa Lebaran, jalur Liwakro itu harusnya ya, kalau di zaman normal udah ditangani langsung itu. Itu kita lihat kan seolah-olah seperti gak respon yang sekarang, ya bukan gak respon, uangnya bahasa lampunya nggak ada gitu loh. Mungkin Malah pengalokasiannya yang nggak diizinkan. ruas jalan mana aja Pak yang paling parah rusak di Kabupaten Pesisir Barat ini? Yang butuh perhatian. Yang butuh perhatian kalau secara anggaran kita yang di DHK kemarin itu apa? Kebanyakan wilayah di Kudus Selatan ya. Itu kan jaringan melibatkan ada yang beberapa pekon gedung Jaya Kuningan yang saya ingat itu beberapa ruas termasuk ke sekitaran apa sih Bengkunat ya, kecamatan Bengkunat ya. Wilayah itu sih sebenarnya yang banyak. Yang kalau target kita tentu dari sisi program kita juga kan lihat profil anggaran ya yang kita ajukan tahun lalu untuk 2025 ini lebih dari 70 miliar disetujui semua, kemudian yang keluar outputnya 30 miliar itu ya biasa lah ya, kalaupun 30 miliar itu bahkan yang sudah kita lelang kita batalkan akhirnya itu Desember kita lelang sesuai dengan instruksi yang 30 miliar itu 2 ruas itu.